Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan nafas basmalah. Oke, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya. Nanti ada yang namanya tentang fluida. Fluida itu sendiri itu berasal dari apa? Kata-kata fluida, yang berarti fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Nah, zat yang dapat mengalir itu nanti akan ada dua. Nanti ada yang namanya cairan dan ada juga yang namanya gas. Kalau cairan ini sendiri, sifat daripada partikelnya itu adalah eh, masanya tetap, volumenya berubah, gitu ya. Sedangkan gas, massa dan volumenya itu berubah dan menyebar tidak beraturan. Oke, dalam fluida itu sendiri untuk cairan ini banyak contohnya, misal kayak air, air ludah, darah, oli, minyak, dan lain sebagainya. Gas juga banyak lagi contohnya. Gas metana, gas oksigen, dan lain-lain. Fluida itu sendiri nanti akan terbagi menjadi dua. Nanti akan ada yang namanya fluida statis dan ada yang namanya fluida dinamis. Tapi dari dalam bab ini sendiri kita akan bicara dengan yang namanya fluida statis. Fluida statis itu landasan utama di dalam fluida statis itu ada yang namanya tekanan. Dimana kalau dalam perumusan tekanan itu sendiri nanti ada dua. Ada lambang tekanan itu adalah P. Ini ada F per A. F itu adalah force gaya, A itu adalah luas area. Terus di sini ada rumus satunya lagi, ada P0 plus rho GH. P0 ini sendiri ini adalah tekanan udara atau tekanan standar. Oke, sedangkan rho ini adalah massa jenis dari suatu benda atau objek. G ini adalah gravitasi. H di sini adalah ketinggian atau kedalaman. Oke. Nah, di dalam tekanan nanti akan kan tadi kan ada kata-kata cairan. Berarti ada yang namanya kata-kata hidro. Oke. Karena kita bicara dengan yang namanya statis, maka tekanan pada cairan yang diam, berarti tekanan hidrostatis. Untuk hidrostatis ini sendiri, misal ada air di dalam gelas, atau bisa apa lagi, botol apa air di dalam botol dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke. Nah, untuk tekanan hidrostatis berarti tekanan di atmosfer itu dicoret, maka sisanya sekarang rumusnya berarti itu ada P sama dengan rho GH. P tadi sama tekanan, rho tadi adalah massa jenis, G itu adalah gravitasi, H tadi adalah ketinggian atau kedalaman. Oke, selanjutnya peneliti di dalam fluida statis ini yang pertama itu dicetuskan oleh yang namanya Pascal. Di mana bunyi daripada hukum Pascal itu adalah tekanan di dalam suatu area itu sifatnya adalah sama. Berarti tekanan satu akan sama dengan tekanan dua, sama juga tekanan tiga, sama juga tekanan empat sampai selanjutnya. Itu menurut si Pascal. Oke. Nah, kalau misalnya nanti dia butuh perbandingan, misal nanti dengan F dan A, berarti jadinya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dilihat dari rumus tekanannya. Gimana kalau misalnya dia pakai rho GH, berarti rho 1 GH1 sama dengan rho 2 GH2. Tinggal dibuat perbandingan biasa. Yang rumus utamanya yang ada di atas. Oke, gimana tadi untuk keterangannya? Tadi apa P tadi adalah tekanan, satuannya itu adalah Newton per meter kuadrat atau boleh juga satuannya dalam Pascal. Sedangkan rho tadi adalah massa jenis yang satuannya standarnya itu adalah kilogram per meter kubik atau boleh juga nanti dalam gram per meter per sentimeter kubik. Sedangkan tadi adalah ketinggian atau kedalaman yang satuannya biasanya itu adalah meter. P0 tadi adalah tekanan atmosfer atau tekanan standar, tekanan udara yang nilainya itu sendiri adalah 10 pangkat 5 Pascal. Terus nanti akan ada yang namanya A tadi. A tadi adalah luas area, satuannya biasanya kan meter kuadrat. Nah, kalau nanti kalian ketemu dengan luas daripada suatu lingkaran, bola, maka bisa nanti menggunakan rumus luas lingkaran itu ada pi r kuadrat. Itu kalau dia dalam bentuk jari-jari, tapi kalau dia dalam bentuk diameter maka seperempat pi d kuadrat. Oke, nanti ada yang namanya fluida statis. Di dalam fluida statis ini sendiri, selain si Pascal, ternyata ada satu lagi peneliti namanya itu adalah Archimedes. Archimedes ini sendiri bisa dirumuskan dengan ada FA itu gaya Archimedes atau gaya apung sama dengan rho C itu adalah rho cairan, VTC volume tercelup dalam cairan, Y
G tadi adalah gravitasi, WU adalah gaya berat di udara, sedangkan WC itu gaya berat dalam cairan. Jadi kalau dia ada keadaan dua, misal ada pertamanya ditimbang di udara, terus ditimbang di cairan, maka gunakan opsi di bawah dengan MA yang ada di atas. Ini rumus gaya Archimedes utama. Dari dalam konsep Archimedes utamanya itu sendiri akan menemukan ada tiga keadaan. Ada yang namanya keadaan tenggelam, melayang, dan terapung. Syarat sebuah benda dikatakan tenggelam jika benda lebih besar daripada cairan. Kalau dia terapung, maka benda lebih kecil daripada cairan. Kalau dia melayang, maka dia sama dengan. Untuk keterangannya tadi, di mana untuk masing-masing daripada perumusannya. Oke, MA tadi adalah gaya apung atau gaya Archimedes, satuannya Newton. Rho C tadi massa jenis cair. PTC volume tercelup dalam cairan. W itu adalah massa kali gravitasi. Kalau udah U itu adalah udara, kalau C cairan. Oke. Nah, aplikasi daripada penelitian Pascal dan Archimedes ini yang pertama itu ada yang namanya tegangan permukaan. Nah, kalau nanti ada misal contoh yang dalam kehidupan sehari-hari yang mengalami tegangan permukaan, misal ada serangga di atas permukaan air. Nah, itu dia mengalami ada yang namanya tegangan permukaan. Atau boleh juga jarum yang diletakkan di atas permukaan, itu mengalami yang namanya tegangan permukaan. Nah, kalau misalnya untuk tegangan permukaan, perumusannya nanti akan ada dua jenis. Kalau dia terjadi pada air, maka gunakan gamma itu adalah tegangan permukaan. Gamma sama dengan F per L. Tapi kalau dia gelembung berarti kan bentuknya bulat nih. Berarti ada dua sisi, maka otomatis gamma sama dengan F per 2L. Oke, terus selain itu juga aplikasi daripada fluida statis ini juga terjadi ada yang namanya peristiwa kapilaritas. Nah, kapilaritas ini kemampuan suatu benda atau cairan atau gas untuk bisa naik ke dalam suatu sistem. Oke. Nah, kapilaritas ini sendiri bisa menyebabkan nanti ada dua keadaan, ada yang namanya adesi dan ada yang namanya kohesi. Nah, sebuah objek atau benda bisa dikatakan bersifat adesi itu gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis. Contohnya itu sendiri, misal air dan teh atau kopi. Atau boleh juga nanti ada air pada dinding tinta kapiler. Dan atau juga tinta pada kertas, kalau misalnya kalian ngeprint gitu ya. Nah, itu dua jenis yang berbeda. Itu yang namanya adesi. Jadi ingat itu adesi itu jenisnya beda, tapi bisa bergabung. Terus kalau kohesi itu sendiri ya kebalikan. Kalau adesi, ad itu artinya beda, tapi kalau kohesi itu artinya sejenis. Jadi contohnya itu sendiri itu adalah air dengan minyak, sama-sama cairan, air dengan minyak, saya. Terus air raksa pada pipa kapiler, ini sama-sama logam. Terus nanti ada air pada daun talas itu ada yang namanya partikel, ada lilin seperti lilin daun talas. Nah, itu sejenis dengan air. Nah, nanti peristiwa ini sendiri kalau kita ambil contoh misal pada dinding kapiler, ini nanti akan ada yang namanya yang bersifat cekung dan ada juga yang bersifat cembung gitu ya. Nah, kalau di air dia akan cembung, kalau dia raksa maka dia akan mengembung. Oke, kalau raksa dia itu sejenis satu kohesi, tapi kalau dia lain jenis antara air dan logam atau air dan pipa kapiler itu adesi. Nah, ini untuk gambarnya. Nah, kan ada perbedaan tinggi daripada yang terbentuk. Ini kan kalau misalnya dia sifatnya cembung, berarti otomatis dia akan ada yang namanya titik datar, lurus gitu ya. Nah, ini akan ada yang namanya beda ketinggian. Nanti bisa dirumuskan dengan ada 2 gamma cos theta, terus ini ada rho gr. Rho ini adalah rho cair, g ini adalah gravitasi, r ini adalah jari atau jarak. Sedangkan gamma tadi itu adalah apa gamma tadi? Tegangan permukaan. Terus nanti untuk theta itu adalah sudutnya terbentuk. Jadi pada kemiringan tertentu dia pasti ada sudut. Namanya saja ada kemiringan. Oke, selain peristiwa kapilaritas, juga nanti akan ada yang namanya aplikasi selanjutnya itu ada yang namanya viskositas. Viskos itu artinya
kekentalan. Jadi kalau misalnya ada fluida yang misal tidak kental, maka aliran cairannya akan lurus seperti ini. Jadi dia barengan bergeraknya. Itu yang namanya fluida yang viskosnya rendah. Contohnya misal kayak air. Oke. Nah, kalau viskosnya tinggi, misal kayak apa yang kalian kenal, misal kayak darah atau misal kayak eh, misal sabun mandi cair ya, itu kan kental. Nah, ini dia tidak akan beraturan, jadi akan ada yang duluan, ada yang terakhir. Nah, ini yang namanya fluida yang mengalami kekentalan atau viskos. Nah, nanti akan ada yang namanya kecepatan terminal. Itu nanti akan ada volume benda kali dengan gravitasi. Terus ini nanti ada rho benda dikurang dengan rho cair atau rho fluida. Oke. Terus ini ada 6pi kali jari-jari. Terus ini ada mu, ini adalah koefisien kekentalan. Oke. Ini untuk pertemuan di dalam tekanan atau fluida statis. Jadi ini materi-materinya. Oke, itu saja.